Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Bersama-sama marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan ya untuk bisa hadir kembali di perkuliahan secara online untuk melanjutkan materi yang sempat tertunda ya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau banyak agenda yang harus saya kerjakan, jadi waktunya tergeser ya. Tapi alhamdulillah kalian bisa mengikuti itu yang saya harapkan gitu ya. Jadi jangan sampai nanti di antara kita ada yang tidak bisa menyesuaikan. Jadi itu sangat disayangkan karena waktunya akan terus berjalan. Karena harapannya nanti sebelum saatnya jadwal ujian tengah semester untuk materi yang seharusnya disampaikan itu sudah clear ya. Baik, untuk pertemuan kita sore hari ini adalah materi yang sebelumnya sudah saya berikan link video recordnya. Jadi harapannya sih kalian sudah menyimak ya. Jadi kita akan mereview saja dan akan ada sesi kesempatan untuk memberikan kalian menyampaikan jawaban ya dari setiap pertanyaan yang ditampilkan ya. Karena harapannya juga kalian bisa mengikuti perkuliahan ini secara aktif ya. Jadi nanti tidak ada ketidakadilan ya. Jadi artinya kalian harus bisa menyempatkan untuk terlibat ya dalam keaktifan meskipun tidak setiap saat ya. Artinya paling tidak ada pertemuan-pertemuan yang kalian itu menunjukkan keaktifan ya. Dan artinya pun nanti saya akan mempersilahkan dulu yang memang belum pernah sama sekali. Ya kan pasti ingat ya kalian yang belum pernah memberikan jawaban gitu ya. Syukur-syukur kalau kalian punya catatan sendiri itu lebih bagus ya. Di pertemuan pertama saya sudah menjawab atau belum gitu ya. Jadi paling tidak kalian punya catatan yang sekiranya nanti untuk jadi bahan pertimbangan di pertemuan berapa saya harus ikut serta keaktifan itu ya. Jadi saya sekedar mengingatkan agar kalian bisa mengatur itu semua. Jadi jangan sampai tidak terlibat ya dalam sesi tanya jawab seperti ini. Baik, untuk biokimia kita pekan lalu sudah membahas berkenaan dengan enzim ya. Dan sekarang kita masuk ke sistem metabolisme khususnya adalah karbohidrat. Kita ingat bahwasanya manusia itu tidak akan mungkin tidak ada asupan nutrisi. Ya, karena itu hal yang sangat tidak mungkin terjadi kalau manusia itu masih ingin melangsungkan kehidupannya. Kan begitu. Ya, karena nutrisi ini menjadi bagian penting bagaimana tubuh kita nantinya akan mendapatkan energi. Itu poinnya. Ya, kalau lain-lainnya misalkan rasa enak dalam makan, ya, kenyang, itu adalah bonus. Tapi yang jelas tubuh kita itu butuh energi. Itu yang menjadi tujuan utama sebetulnya. Ya, jadi tidak hanya sekedar enak saja atau kenyang saja, tetapi lebih bagaimana tubuh kita bisa memperoleh energi. Nah, energi itu untuk apa? Kita ingat bahwasanya tubuh manusia ini tidak berhenti dalam beraktivitas. Tidak hanya secara makronya saja. Ya, saya hari ini nggak ada aktivitas, Bu, saya tidur aja. Misalkan ya, ada yang seperti itu. Itu bukan parameter kalau seseorang itu tidak beraktivitas. Mungkin iya secara fisik ya, tetapi kita tahu di dalam tubuh kita ada bagian yang harus tetap melangsungkan kehidupannya bahkan dari tingkat seluler. Ya, tingkat sel itu sudah harus melakukan selalu aktivitas-aktivitas untuk proses mendapatkan energi itu. Nah, itu dari mana proses mendapatkan energi hingga berhasil kalau tidak dari asupan nutrisi yang diterima. Nah, nutrisi yang diterima itu sifatnya harus kompleks, terutama yang makro, ya, kebutuhan pokok.
Apa saja yang termasuk dalam kebutuhan pokok untuk nutrisi kita? Pertama ada karbohidrat, ya. Kedua ada protein, yang ketiga ada lemak. Tentu dari masing-masing itu semua memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karena peruntukannya pun juga berbeda di dalam tubuh kita. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas itu ya berkenaan dengan metabolisme karbohidrat. Nah, tentunya sebelum lebih jauh lagi membahas tentang khususnya karbohidrat, istilah metabolisme. Jadi metabolisme itu sebetulnya tidak selalu melekat pada karbohidrat. Karena sebetulnya metabolisme itu adalah istilah umum yang bisa objeknya apa saja, ya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu metabolisme itu apa, ya. Oke, di sini saya persilahkan untuk bisa menjawab pertanyaan pengantar terlebih dahulu ya. Sebelum kita langsung masuk ke bagian-bagian dalam-dalamnya lagi, ini adalah pintu gerbang utama, harus paham dulu berkenaan dengan apa itu metabolisme secara umum dan fungsinya apa untuk tubuh manusia, ya. Oke, di sini saya persilahkan atas nama Rahel. Ada Rahel? Ada, Bu. Oke, kemudian Nurul Hidayah ada? Ada, Bu. Oke, mau menjawab? Mau, Bu. Ya, oke, dipersilakan Rahel dan Nurul Hidayah. Nanti kalau sudah selesai menjawab bisa diturunkan raise hand-nya. Oke, Ya. Bu, Iya, Bu. silakan. Izin menjawab, metabolisme adalah suatu reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, termasuk manusia, untuk mempertahankan kehidupan. Metabolisme adalah proses tubuh mengubah makanan dan minuman yang kita konsumsi menjadi zat energi yang dibutuhkan menjalankan berbagai fungsi tubuh. Fungsi utamanya memberikan energi, membangun dan memperbaiki sel, dan mendetoksifikasi tubuh. Cukup, Bu. Baik, silakan dilanjut. Izin menjawab, Bu. Untuk pengertian metabolisme itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu metabolimos, yang berarti perubahan, yang artinya semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme termasuk pada tingkatan sel. Dan fungsinya bagi tubuh manusia yaitu ada mengganti sel atau jaringan yang rusak, respirasi jaringan pada tubuh, pertumbuhan jaringan tubuh, penyusun unit pembangun sel, dan terakhir menghasilkan energi dari perubahan zat-zat makanan yang ada pada tubuh. Sekian, terima kasih, Bu. Baik, oke, terima kasih ya atas jawabannya. Baik, kita kupas lagi ya berkenaan dengan apa itu metabolisme dan pengertiannya apa ya, dan fungsinya apa gitu. Karena ini menjadi bagian yang penting ya sebelum kalian banyak belajar terkait metabolisme khususnya pada karbohidrat. Oke, kita sama-sama menyimak dari apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi. Sebetulnya istilah metabolisme itu yang tadi saya sampaikan di awal itu sifatnya kan umum ya. Artinya bisa berlaku untuk objeknya apa saja dan makhluk hidupnya apa saja. Tidak hanya pada manusia. Tumbuhan pun juga melakukan proses metabolisme, hewan juga, bahkan mikroba pun juga melakukan proses metabolisme. Nah, istilah metabolisme itu berasal dari bahasa Yunani metabolismos, ya, itu bahasa Yunani itu, yang artinya perubahan. Jadi ada sesuatu yang terjadi ya sehingga akan ada perubahan dari awalnya apa menjadi apa. Nah, awalnya apa ini berarti sesuatu yang sifatnya masih kompleks ya, atau sesuatu yang sifatnya itu perlu diubah. Namun dalam hal ini perlu dibedakan ya. Jadi ada
perubahan itu sifatnya dari besar ke kecil atau yang ukurannya kecil jadi besar, ya, tergantung dari jenis metabolismenya. Yang jelas di dalamnya akan terjadi proses-proses reaksi kimiawi. Karena itulah pentingnya kita belajar biokimia, karena salah satunya untuk mengetahui segala regulasi yang ada di dalam tubuh kita, ya. Yang ini memang penting dan memang harus paham, terutama di bidang kesehatan, ya. Nah, untuk reaksi kimia ini yang tadi saya katakan tidak hanya sesuatu yang sifatnya makro, bahkan sesuatu yang sifatnya mikro, ya, dari level sel itu pun juga mengalami proses metabolisme. Nah, untuk apa saja fungsi dari metabolisme itu? Yang jelas tubuh manusia atau tubuh makhluk hidup itu butuh regenerasi, ya. Tidak hanya sekedar mengandalkan sesuatu yang sudah dimiliki di awal. Jadi sesuatu yang dimiliki di awal itu dengan seiring waktu berjalan atau akan ada proses kontak dengan lingkungan, akhirnya akan mengalami sedikit kerusakan atau harus saatnya ganti atau regenerasi. Nah, dengan adanya metabolisme ini akan membantu proses pergantian tersebut. Dan untuk mengganti apa? Ketika ada sel atau jaringan yang rusak, ya. Kemudian respirasi. Kita tahu tubuh kita itu mutlak membutuhkan oksigen. Ya, kita tidak terbayang kalau sampai seandainya oksigen ini tidak ada di lingkungan kita. Tentu tidak akan ada kehidupan manusia atau hewan-hewan atau tumbuhan yang memang membutuhkan oksigen. Makanya dengan adanya metabolisme ini akan mengatur bagaimana proses penyerapan oksigen yang itu tidak hanya sekedar bagaimana kita seperti bernafas, ya, menghirup oksigen selesai, itu enggak. Perjalanannya panjang. Ya, walaupun mungkin kita tahu bernafas atau respirasi itu kan simple, ya, dengan cara kita menghirup nafas dengan adanya kandungan oksigen, habis itu kita buang, itu adalah CO2. Nah, belum tidak sesimpel itu. Jadi oksigen ini akan diolah lebih lanjut gitu, ya, dijadikan bahan untuk respirasi dan itu terjadi di tingkat sel. Jadi memang sifatnya lebih kompleks. Kemudian pertumbuhan jaringan tubuh, ya. Kita tahu kalau ada proses tumbuh pada makhluk hidup. Jadi kalau makhluk hidupnya nggak tumbuh, ya itu bukan makhluk hidup namanya. Jadi ada proses setiap fasenya, ada fase kalau bakteri kan kemarin sudah ya kalian belajar, ya. Ada fase lag, fase log gitu, ya. Ada fase stasioner dan fase kematian. Ada proses pertumbuhan di sana. Kalau pada manusia hewan ya kita lihat kalau manusia udah jelas, ya, dari tingkat sel, ya, awal mula terbentuknya zigot, ya, kemudian jadi janin dan seterusnya sampai dilahirkan, usia bayi, balita, batita, balita, dan sampai anak-anak, bahkan sampai remaja, dewasa, apalagi tua, ya, atau lansia, sampai dia usianya sudah habis gitu, ya. Nah, dalam hal ini adalah proses pertumbuhan pada manusia begitu, ya. Ada proses step by step-nya. Nah, itu kalau tidak ada fungsi metabolisme ini tidak akan bisa berjalan, ya. Kemudian penyusun unit pembangun sel. Kita tahu struktur terkecil dari unit sel itu terkecil dari tubuh manusia adalah sel. Jadi sel itu tidak akan berarti apa-apa kalau tidak ada metabolisme, ya. Jadi sel itu kan sifatnya hidup, ya. Jadi harus ada aktivitas untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan sel itu untuk beraktivitas gitu, ya. Bekerjalah bahasanya seperti itu. Kemudian menghasilkan energi jelas, ya, dan perubahan-perubahan zat makanan yang ada pada tubuh. Karena mengingat asupan makanan yang kita makan itu kan tidak bisa langsung diserap oleh tubuh, ya. Nasi itu langsung diserap itu nggak bisa. Jadi harus ada proses perubahan-perubahan kimiawi yang itu terjadi pada sistem pencernaan dengan bantuan enzim. Jadi nggak bisa tuh gelondongan nasi langsung diserap. Nasi itu kan karbohidrat. Jadi karbohidrat harus diubah dulu menjadi glukosa oleh enzim amilase gitu, ya. Kemudian masuk ke dalam lambung, di lambung diapain lagi dan seterusnya. Itu nanti akan kalian pelajari di sistem pencernaan di Anvisman, ya. Jadi dalam hal ini ada perjalanan yang lebih membuat asupan nutrisi itu menjadi
bagian yang memang siap untuk diserap oleh tubuh yang kita kenal dengan istilah sari-sari makanan. Jadi bukan lagi makanan utama dalam bentuk nasi, ubi atau telur gitu ya, bukan, tapi sudah lebih spesifik yang itu adalah sari-sarinya. Ya, jadi sebetulnya apa yang kita makan itu nikmatnya hanya ada di mulut ya, karena kita punya indera pengecap di sana, mana asin, mana manis ya, mana asam gitu. Tapi nanti kalau sudah lewat ke kerongkongan, masuk ke dalam lambung, sudah tidak bisa kita rasakan rasa nikmatnya lagi karena sudah jadi satu, bahkan kita mungkin sudah tidak sanggup untuk melihatnya ya, karena sudah tidak enak gitu ya untuk dirasa lagi. Tapi justru itulah proses kelanjutan oleh sistem pencernaan untuk mengolah lebih lanjut menjadi sari-sari makanan gitu ya. Jadi ini bisa dipahami. Baik, sudah jelas ya berkenaan dengan pengertian apa itu metabolisme, kemudian fungsinya apa untuk tubuh. Nah, tadi saya mengatakan metabolisme itu tergantung dari bentuknya. Apakah dia itu dari proses perubahan yang awalnya besar jadi kecil, berarti kan ada proses memecah ya, atau menghancurkan sesuatu ukuran besar jadi kecil. Atau sebaliknya, sesuatu yang kecil jadi besar. Jadi seperti kita menyusun ya, jadi yang awalnya 1 jadi 2, jadi 3, tumpukan kayak kita bikin tembok yang itu dari batu bata kan disusun satu gitu ya, sampai membentuk bagian dinding yang kompleks dari kecil menjadi besar. Atau yang dari besar ya, dari dinding yang sudah terbentuk kompleks itu kita pecah-pecah lagi menjadi bata-bata kecil. Nah, itu dari ukuran besar menjadi ukuran kecil. Itu juga dua-duanya adalah proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh kita. Makanya tergantung dari kebutuhan. Kita mau butuh yang mana? Mau yang ukurannya besar jadi kecil atau yang kecil jadi besar. Tapi yang jelas kedua-duanya ini harus saling ada dan melengkapi. Jadi tidak boleh kita itu hanya menghasilkan terus tidak ada yang menggunakan, atau sebaliknya kita menggunakan terus tapi tidak ada yang menghasilkan. Jadi harus imbang antara yang menghasilkan sama yang menggunakan. Jadi tidak boleh terputus gitu. Baik, di sini saya persilakan ya untuk bisa memberikan penjelasan dari masing-masing. Ada 2 tipe atau bentuk jenis metabolisme. Jadi ada anabolisme dan ada katabolisme. Baik, yang pertama saya panggil atas nama Rosa, ada? Ada, Bu. Oke, kemudian Rahma, ada? Rahma ada? Bu. Oke, silakan Rosa, kemudian dilanjut Rahma. Baik, Ibu izin menjawab. Pengertian anabolisme, proses penyusunan atau sintesis suatu molekul dari ukuran molekul sederhana menjadi kompleks. Sedangkan katabolisme, proses pembongkaran suatu molekul dari berukuran kompleks menjadi sederhana. Untuk fungsinya sendiri, fungsi dari anabolisme itu menggunakan energi yang dihasilkan dari reaksi katabolisme. Sedangkan fungsi dari katabolisme sendiri menyediakan bahan baku untuk mensintesis molekul lain dan menyediakan energi kimia. Untuk masing-masing dari contohnya, anabolisme itu contohnya ada sintesa protein dan fotosintesis, sedangkan katabolisme itu contohnya ada respirasi sel. Udah, Bu. Ya, silakan dilanjut. Izin menjawab untuk pengertian katabolisme, yaitu proses pembongkaran suatu molekul dari yang berukuran kompleks menjadi sederhana. Kalau pengertian anabolisme yaitu proses penyusunan atau sintesis suatu molekul dari ukuran molekul sederhana menjadi kompleks. Untuk fungsi katabolisme
menyediakan bahan baku untuk mensintesis molekul lain dan menyediakan energi kimia. Sedangkan fungsi anabolisme menggunakan energi yang dihasilkan dari reaksi katabolisme. Contoh dari katabolisme itu ada respirasi sel. Sedangkan contoh anabolisme ada sintesa protein dan fotosintesis. Cukup, Bu. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih ya atas penjelasannya. Baik, ini yang tidak boleh tertukar ya. Meskipun sama-sama metabolisme, tapi perbedaannya sangat signifikan ya. Jadi beda nyata begitu ya. Ada anabolisme sama katabolisme. Nah, kalau dilihat dari prosesnya sebetulnya tadi sudah di-spill di awal ya. Kan metabolisme itu ada yang dia dari ukuran yang besar menjadi kecil, atau yang awalnya kecil jadi besar. Nah, yang mana itu? Apakah yang katabolisme atau yang anabolisme? Nah, itu tidak boleh tertukar ya. Kalau katabolisme itu proses pembongkaran. Boleh menggunakan kata lain, pemecahan, pembongkaran, penghancuran itu boleh ya. Yang jelas ada proses untuk membuat sesuatu ukuran yang besar jadi kecil. Nah, itulah katabolisme. Kalau anabolisme kebalikannya, proses penyusunan. Berarti kalau disusun dari sesuatu yang ukurannya kecil jadi besar, atau dari ukuran yang sederhana jadi kompleks, itu anabolisme. Ya. Nah, dalam hal ini perbedaan ini kan sudah kelihatan tuh. Oh, satunya membongkar, oh satunya menyusun begitu. Nah, kalau dilihat pada gambar ya, kalau yang katabolisme ini awalnya molekulnya besar seperti ini ya. Kemudian terjadi proses katabolisme jadi ukurannya kecil. Sedangkan kalau anabolisme yang ukurannya kecil-kecil ini disusun menjadi molekul yang besar. Nah, itu ya, tahu perbedaan yang pertama dari pengertiannya. Kemudian sifat. Nah, karena ada proses pembongkaran ya, sesuatu yang ukurannya besar jadi kecil-kecil itu tadi, maka dari proses sifat untuk energinya, kalau katabolisme ini justru sifatnya adalah eksergonik. Dia menghasilkan energi. Tapi kalau yang anabolisme karena dia nyusun, capek tuh ya nyusun ya. Jadi kayak kita nyusun puzzle gitu kan, butuh mikir gitu kan, butuh tenaga, akhirnya butuh energi kan gitu. Ini gambaran mudahnya saja ya. Artinya dalam hal ini untuk anabolisme dia sifatnya bukan eksergonik tapi endergonik. Ya, jadi dia butuh energi gitu. Nah, kemudian fungsinya. Nah, ini kan saling melengkapi nih. Satunya membutuhkan energi, satunya menghasilkan energi. Jadi take and give ya. Jadi saling untuk bisa memenuhi dan saling membutuhkan, kan begitu. Nah, fungsinya yang jelas kalau untuk yang katabolisme dia akan menyediakan bahan baku. Pakailah ini punya saya ini, ya. Saya energinya banyak kan gitu. Menyediakan untuk proses tertentu. Sedangkan anabolisme terima itu tawaran, dia akan mengambil energi yang sudah disediakan tadi, maka dia akan menggunakan. Nah, sekarang prosesnya apa saja? Yang itu contohnya untuk katabolisme, satu untuk anabolisme. Kalau untuk katabolisme itu contohnya adalah respirasi sel. Ini yang akan kita pelajari pada bab pertemuan kita hari ini. Sedangkan anabolisme itu contohnya sintesa protein dan fotosintesis. Proses penyusunan semua itu, sintesis, sintesa itu kan penyusunan ya. Dan dalam hal ini energi yang ada di dalam tubuh kita itu harus ada proses yang memanfaatkan itu. Jadi nggak melulu menghasilkan terus nggak ada yang make, enggak. Atau mungkin make terus nggak ada yang menghasilkan, ya enggak juga. Jadi harus saling melengkapi. Ya, itu adalah proses metabolisme yang ada di dalam tubuh manusia. Ya. Kemudian selanjutnya, karena ini sudah mulai spesifik ya terhadap karbohidrat, protein, lemak, yang memang itu adalah asupan nutrisi penting gitu ya. Sebelum kita masuk spesifik terhadap si karbohidratnya, coba kita lihat pada skema ya. Jadi inilah skema metabolisme dasar manusia. Ya, dari skema ini silahkan yang mau menjawab ya
untuk bisa menjelaskan alur metabolisme secara umum. Ini dasar ya, artinya kalian tinggal membaca dari masing-masing kotak-kotak ini, tanda panahnya bagaimana, prosesnya menjadi apa, sehingga nanti akan menghasilkan apa. Ini dasar ya, artinya bukan yang sifatnya detail, tapi paling tidak ada gambaran umum mengenai metabolisme dasar pada manusia. Baik, yang saya panggil di sini ada siapa tadi? Oke, yang pertama ada Cika. Kemudian yang kedua ada Nabila. Cika ada? Ada Ibu. Iya, silakan. Baik, Ibu izin menjawab. Jadi metabolisme dasar dari manusia itu yang pertama itu hasil dari penyerapan produk karbohidrat seperti lipid dan protein diproses melalui jalur metabolik masing-masing. Setelah itu menghasilkan asetil-CoA, lalu akan dioksidasi secara sempurna melalui siklus asam sitrat. Lalu menghasilkan 2H, ATP sama 2 CO2. Sekian Bu, terima kasih. Baik, silakan dilanjut Nabila. Ibu maaf, Nabila siapa ya? Oh, tadi Nabila Febrianti. Ada Nabila Febrianti ada? Ada Bu. Oke, silakan mau menjawab. Atau mau diganti? Diganti aja Bu. Oke, baik. Dewi Artika ada? Ada Ibu. Mau menjawab? Mau. Oke, silakan. Jadi metabolisme dasar manusia itu ada hasil penyerapan produk karbohidrat, lipid, dan protein. Diproses melalui jalur metabolik masing-masing yang menghasilkan asetil-CoA. Selanjutnya akan dioksidasi secara sempurna melalui siklus asam sitrat dan menghasilkan 2 CO2, 2H, atau ATP. Sudah Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya ya. Baik, kita sama-sama mereview ya dari apa yang tampil pada layar PPT. Ini sudah disampaikan ya di materi yang saya share-kan. Jadi ini adalah skema umum ya. Kita tahu bahwasanya secara garis besar atau secara makronutrisinya itu dibedakan ada 3 ya yang dibutuhkan wajib ada di dalam bagian asupan ke tubuh manusia. Yang pertama adalah karbohidrat ya. Jadi jangan memandang karbohidrat itu sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang membuat tubuh kita rusak atau tidak baik gitu ya, atau sesuatu yang tidak kita butuhkan. Tidak, justru kita butuh gitu ya. Makanya sebetulnya yang membuat rusak itu bukan karbohidratnya, tapi cara kita untuk menerapkan porsi karbohidrat di dalam tubuh kita itu yang membuat rusak gitu, bukan bahannya. Kalau kita pemanfaatannya tidak melebihi batas dan masih dalam sesuatu yang imbang, ya tidak masalah sebetulnya, karena memang tubuh kita itu kan ada saatnya menghasilkan, ada saatnya menggunakan. Kita kan butuh energi tuh. Nah, kalau energinya terlalu besar yang tersedia, ya kan, yang akhirnya kalau kalorinya banyak yang kesisa di dalam tubuh kita, terus mau dikemanain itu? Ya disimpan di dalam tubuh kita. Akhirnya terjadilah proses-proses yang tidak dikehendaki dengan adanya kelebihan-kelebihan itu tadi. Itu tidak hanya pada karbohidrat ya, pada protein pun juga, kepada si lemak, apalagi lemak gitu ya. Jadi dalam hal ini jangan pernah menyudutkan nutrisi itu nggak penting bagi tubuh kita. Semuanya harus ada di dalam piring kita, tetapi dalam porsi yang seimbang. Artinya tidak berlebihan. Ya, itu poin yang harus dipahami. Nah, karbohidrat itu nanti tidak serta-merta langsung diserap oleh tubuh.
harus melalui tahap yang disebut dengan sistem pencernaan untuk mendapatkan bagian yang memang mudah diserap atau bisa diserap oleh tubuh. Oleh karena itu, dengan adanya sistem pencernaan itu akan memperoleh bagian yang mudah diserap tadi, yaitu berupa glukosa atau yang kita kenal juga dengan gula sederhana. Ya, begitu pula dengan protein. Protein pun harus dicerna juga, nggak bisa dengan adanya langsung ditelan langsung diserap, itu nggak bisa. Ya, jadi harus melalui tahap pencernaan agar bisa diserap. Lipid juga begitu. Pokoknya sama, mau karbo, mau protein, mau lipid, itu sama-sama dengan proses pencernaan dan penyerapan di sistem pencernaan. Ya, jadi kita tidak mungkin tidak ada sistem pencernaan. Jadi wajib ada. Ya. Nah, tentunya setiap bagian nutrisi-nutrisi yang diasup oleh manusia ini itu akan merubah prosesnya di dalam metabolisme atau bentuknya itu menjadi bagian yang lebih mudah untuk diserap. Kalau karbohidrat tadi dalam bentuk glukosa. Kalau protein dalam bentuk apa? Asam amino. Jadi dalam bentuk asam amino inilah baru bisa diserap oleh tubuh atau terjadi proses kelanjutan. Jadi tidak boleh hanya gelondongan protein, itu nggak boleh, itu terlalu kompleks. Jadi tubuh kita tidak bisa langsung menyerap. Lemak juga begitu, tidak bisa langsung diserap. Apalagi lemak itu perjalanannya yang paling panjang. Ya, di mulut belum terjadi pencernaan. Artinya belum ada enzim yang mampu mengubah lemak menjadi asam lemak. Di lambung begitu pula. Ya, jadi harus ada di bagian usus yang memang dibantu oleh enzim-enzim yang baru bisa merubah lemak itu menjadi bagian lain atau bentuk lain, yaitu dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Jadi memang lemak itu prosesnya perjalanannya panjang, agak membandel ya. Jadi sudah ditakdirkan begitu. Jadi kalau sampai kelebihan ya berarti dia akan diselipkan atau akan disimpan di jaringan yang disebut dengan jaringan adiposa. Jadi jaringan adiposa itu ada di seluruh bagian tubuh ya. Jadi kalau kelebihan lemak ya tinggal dicari aja di tempat mana dia siap untuk menetap, kan begitu ya. Oke, kemudian dari glukosa, asam amino, asam lemak ini tidak berhenti begitu saja. Ada tahapan-tahapan untuk diubah lagi menjadi bagian yang jauh lebih kecil, yang itu sifatnya adalah molekul. Yang mengalami metabolisme jenisnya adalah katabolisme. Tahu ya, katabolisme tadi berarti pembongkaran atau pemecahan. Jadi mau itu glukosa, mau itu protein dari asam lemaknya, mau itu asam aminonya, mau itu asam lemak dan gliserolnya, itu nanti sama-sama akan dikatabolisme menjadi asetil-CoA. Nah, ini sudah mulai spesifik sekali di dalam tubuh kita. Kita pun sudah tidak bisa mengenali itu apa, ya, karena memang sudah sangat-sangat spesifik. Ya, sudah sari-sarinya lah bahasanya seperti itu. Nah, kemudian asetil-CoA tidak berhenti begitu saja. Dia akan masuk ke dalam siklus Krebs atau dikenal juga dengan siklus asam sitrat. Nah, ini yang paling bawah ini. Yang tujuannya apa? Di dalam siklus sitrat ini nanti akan dilakukan beberapa tahap reaksi kimiawi sehingga akan mendapatkan ATP. Nah, ATP itu adalah sumber energi. Nah, disinilah yang membuktikan bahwasanya katabolisme itu nanti akan menghasilkan energi. Ya. Nah, selain energi yang diperoleh juga akan dikeluarkan CO2. Jadi terjawab ya, kenapa kok kita berrespirasi itu mengeluarkan CO2? Ya karena CO2 itu dengan proses katabolisme ini akan dikeluarkan secara otomatis ya melalui siklus Krebs. Tapi dengan catatan tahap ini terjadi secara aerob, yang itu dalam kondisi ketersediaan oksigen. Ya, itulah kenapa kita itu mutlak membutuhkan oksigen. Jadi kalau oksigen yang nggak ada, semua proses ini tidak akan terjadi. Ya, artinya kita akan kehilangan banyak energi, tidak bisa dihasilkan energi itu, ya sudah, berarti sudah bisa ditebak apa yang terjadi. Ya, jadi itu menjadi hal-hal yang perlu dipahami. Kenapa sih kita butuh oksigen, itu sudah ada jawabannya. Karena oksigen itu menjadi pemasok untuk energi. Salah satu pemasok untuk terbentuknya energi. Jadi kalau nggak ada oksigen ya wassalam, siapa yang akan membentuk itu semua? Gitu ya. Jadi ini bisa
pahami. Baik, itu untuk skema dasarnya ya, supaya kalian tahu alur utamanya dulu, nanti baru kita bahas satu persatu. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan di sini, katabolisme. Kita sudah masuk spesifik terhadap katabolisme ya, karena itu yang menjadi bahan pokok utama kita untuk dibahas yang berkenaan dengan katabolisme. Katabolisme itu ada yang bersifat aerob, ya. Dia harus ada ketersediaan oksigen. Tapi ada juga yang bentuknya anaerob, kebalikannya. An itu tidak. Berarti tidak dalam kondisi butuh oksigen. Jadi ada kondisi butuh oksigen dan ada yang tidak butuh oksigen. Nah, sekarang kalian bisa menjelaskan lagi apa bedanya dan berikan contohnya masing-masing. Jadi kalau memang itu terjadi pada tubuh manusia, silahkan bisa dijelaskan sifatnya bagaimana, karakteristiknya bagaimana, dan contohnya bagaimana. Contohnya apa gitu ya. Baik, oke, di sini saya persilahkan atas nama Sandy. Ada Sandy? Sandy ada? Ada, Bu. Oke, mau menjawab? Bu. Septi Anggraini, ada? Ada, Ibu. Oke, silakan. Yang sudah menjawab bisa diturunkan ya tangannya ya, takutnya nanti kesebut lagi. Oke, silakan Sandy dan Septi bisa menjelaskan atas pertanyaan yang tertera ya. Izin menjawab, Bu, katabolisme ada yang bersifat aerob dan non-anaerob. Pada proses aerob ini adalah proses rangkaian reaksi yang kimia menguraikan glukosa menjadi energi dengan bantuan oksigen. Terjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap glikolisis adalah tahap pertama dalam pemecahan glukosa menjadi 2 molekul asam piruvat. Dalam glikolis ini terdapat dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif ini proses terjadinya molekul piruvat kehilangan satu atom karbon dalam bentuk CO2 dan membentuk NADH. Kemudian yang kedua ada siklus atau Daur-Kurs. Ini merupakan dalam siklus ini asetil-CoA bergabung dengan oksalat membentuk sitrat yang kemudian dipecah melalui serangkaian reaksi menjadi CO2. Dan proses yang ketiga itu sistem transport elektron. Sistem transport elektron ini merupakan proses mengalirnya kembali ke matris melalui enzim ATP sintase menghasilkan ATP dalam jumlah besar melalui fosforilasi oksidatif. Kemudian sedangkan yang respirasi anaerob contohnya terjadi pada proses fermentasi. Pada proses fermentasi terbagi menjadi 2, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Pada fermentasi alkohol, contohnya terjadi pada sel hewan termasuk otot manusia saat kebutuhan energi sangat tinggi dan disuplai oksigen terbatas. Kemudian asam piruvat direduksi menjadi asam laktat dengan menggunakan ADH yang diubah menjadi NAD+. Kemudian laktat yang terbentuk akan terkomunikasi di otot yang dapat menyebabkan rasa pegal atau nyeri sementara saat aktivitas. Kemudian pada proses fermentasi asam laktat terjadi pada organisme seperti ragi dan berbagai jenis bakteri. Proses ini asam piruvat diubah menjadi etanol dan karbon, kemudian NADH dioksida kembali menjadi NAD+ untuk menjaga kelangsungan glikosis. Sudah, Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Silakan Septi. Baik, Ibu. Untuk respirasi aerob, itu dia memerlukan oksigen dengan 3 tahap. Yang pertama glikolisis, yang kedua siklus atau Daur-Krebs, yang ketiga sistem transport elektron. Sedangkan respirasi anaerob, dia tidak memerlukan oksigen dengan 2 tahap, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Terima kasih, Ibu.
Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya ya. Baik, dari yang sudah dijelaskan tadi itu sudah bisa diambil kesimpulan ya, seharusnya gitu ya, bagi yang menyimak. Jadi apa sih perbedaan antara aerob dan anaerob begitu? Kalau secara umumnya itu dapat dilihat pada slide ya. Kalau respirasi aerob, jelas dia butuh oksigen. Buktinya apa? Ya buktinya terjadi pada reaksi ini. Ya, ini adalah reaksi pembentukan energi yang terjadi di dalam tubuh manusia. Atau bisa juga terjadi pada tumbuhan, ya, pada proses pembentukan energi dari karbohidrat. Ya, di sini kita lihat ya, karbohidrat itu dalam bentuk struktur kimianya adalah C6H12O6 ya. Butuh oksigen di sini yang nantinya akan menghasilkan CO2. Selain CO2 akan menghasilkan H2O ya, air dan ATP. Yang itu sejumlah 36. Ya, ATP itu dalam bentuk energi ya. Nah, pada respirasi aerob itu akan terjadi 3 tahap penting yang tidak boleh terlewatkan. Yang satu kita kenal glikolisis, ya. Yang kedua siklus atau daur Krebs, yang ketiga sistem transport elektron. Nah, ini yang akan kita bahas yang pertama dulu ya, yang glikolisis. Nah, ada tahap antara glikolisis dan siklus Krebs yang kita kenal dengan dekarboksilasi oksidatif. Tahap antara ini bukan berarti sebetulnya nggak penting ya, karena nanti dari glikolisis itu tidak akan bisa langsung menuju ke siklus Krebs kalau tidak ada tahap dekarboksilasi oksidatif membentuk bagian yang lain sebelum masuk ke siklus Krebs. Tapi memang dikatakan perantara karena di sini bukan reaksi seperti yang lain-lainnya yang menghasilkan energi. Tidak, jadi hanya sebatas perubahan saja. Ya, perubahannya apa nanti bisa dilihat. Nah, kalau respirasi anaerob jelas, itu kan tidak ya, berarti tidak membutuhkan oksigen. Tapi tetap terjadi proses metabolisme itu sehingga menghasilkan energi. Meskipun energinya tidak sebesar energi yang sifatnya aerob ya. Jadi energinya itu tidak sebanyak itu. Nah, paling banyak itu memang terjadi pada proses fermentasi ya, yaitu entah fermentasi alkohol atau fermentasi asam laktat. Kalau fermentasi alkohol ini sebetulnya sudah biasa kita dengar ya, misalkan dalam proses pembuatan tape. Jadi jangan sampai berpikir sampai detik ini cairan tape yang dihasilkan itu adalah air. Kita sering yang nyebutnya adalah istilahnya adalah air tape ya. Padahal sampai kapanpun kalau proses fermentasi itu tidak membutuhkan oksigen. Gimana dia mau menghasilkan air? Kalau ini kan jelas ya ada oksigen sehingga akan menghasilkan H2O karena ada unsur oksigen di sini. Nah, kalau pada proses pembuatan tape kalau terbentuk air, O-nya itu dari mana? Sedangkan tidak ada kebutuhan oksigen yang sudah ditentukan di awal. Oleh karena itu adalah bukan air ya, tetapi itu adalah alkohol atau etanol yang dihasilkan alami dari proses fermentasi ya, dari pembuatan tape. Nah, ada juga fermentasi asam laktat. Ini bukan dalam bentuk alkohol atau etanol ya yang dihasilkan selain energi, ini berupa asam laktat dan ini yang dominan juga bisa terjadi di dalam tubuh manusia. Ya, jadi kita pun bisa melakukan proses mendapatkan energi atau respirasi sel itu dengan anaerob. Dalam kondisi apa? Kepepet. Ya, dalam kondisi memang tubuh kita betul-betul butuh oksigen, ya, energi, tapi tidak ada asupan yang dari aerob. Jadi tubuh kita melakukannya dengan cara fermentasi itu tadi sehingga akan menghasilkan asam laktat dan energi. Nah, makanya ini kondisi di mana dalam terjepit ya. Misalkan dalam kondisi kita berolahraga, dalam kondisi kita beraktivitas yang butuh effort yang tinggi gitu ya. Sehingga mungkin energinya sudah fokus untuk itu, jadi harus ada asupan energi lain, maka kita akan melakukan proses
pembentukan asam laktat. Inilah yang membuat kaki atau organ-organ tubuh kita itu akan terasa pegel, capek ya, yang karena memang itu adalah efek sampingnya demi mendapatkan energi. Jadi kalau tidak begitu, asupan energinya akan kurang. Tapi sebetulnya pada prinsipnya asam laktat tidak berbahaya kalau kita memperlakukannya dengan tepat ya. Misalkan kita sehabis aktivitas, yang terutama kaki ya dalam hal aktivitasnya berjalan mungkin lebih ekstra atau mungkin olahraga lebih ekstra gitu ya. Ya jangan langsung kita capek duduk kaki ditekuk. Nah, itu bisa menyebabkan penumpukan asam laktat sehingga akan menimbulkan penyakit-penyakit lain ya. Tapi biasanya sehabis aktivitas yang itu menggunakan kaki, jalan kaki yang mungkin durasinya lebih lama atau jaraknya lebih lama, begitu pula dengan olahraga-olahraga yang lain, itu dibiarkan kakinya selonjoran dulu ya, jadi tidak boleh langsung ditekuk. Ini salah satu bagaimana cara kita untuk menangani dengan tepat ya, demi mendapatkan energi kan begitu. Oh berarti kita aktivitas berlebihan itu nggak bagus ya Bu? Ya memang nggak bagus dalam tanda kutip, harus sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Ya jangan dipaksakan juga ya, nanti overload, oksigennya habis, ya itu yang bisa menyebabkan pingsan atau tidak sadar diri ya. Nah, kalau untuk olahraga sebetulnya semua disesuaikan. Ya sebetulnya yang tahu batas kemampuan kita kan hanya kita ya sebenarnya ya. Kalau orang lain itu kan hanya mengamati dari luar. Nah, tapi itu penting, tidak hanya sekedar melihat, nggak mau nanti saya capek, saya ada penumpukan asam laktat, tapi lebih kepada kekuatan otot ya. Jadi otot ini kalau tidak dilatih untuk aktivitas rutin, dia lama-lama akan lemah. Jadi kalau kalian pernah belajar sistem gerak ya, yang disebut dengan sistem gerak aktif itu bukan tulang. Nah ini ya, tapi otot. Artinya apa? Penggerak aktif itu adalah otot. Jadi, kalau otot ini nggak kuat, maka tulang tidak akan bisa bergerak. Orang yang lemah tulang, lemah otot, coba dilihat tulangnya. Bukan yang tipe tulang yang rapuh, bukan tipe tulang yang mungkin mengalami penuaan dini atau osteoporosis, bukan. Tapi justru ototlah yang lemah. Dan otot ini bisa lemah seiring waktu berjalannya usia. Jadi kalau tidak kita latih untuk beraktivitas ekstra, untuk berolahraga, maka lama-kelamaan otot ini akan mengecil atau akan lemah sehingga kita tidak bisa menopang tubuh kita untuk berdiri, apalagi berjalan, apalagi berlari ya. Berdiri aja susah karena ototnya lemah. Makanya sebetulnya PR besar buat kita ya, mumpung masih muda, tidak usah peduli ada penumpukan asam laktat karena sebetulnya penumpukan asam laktat akan selesai ketika kita istirahat gitu ya, sudah akan kembali normal lagi, tidak akan berlangsung lama. Nah, dengan adanya kegiatan exercise yang seperti itu akan membuat otot terpacu gitu ya, akhirnya akan memberikan kontraksi sehingga akan kuat ya, lebih kokoh begitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menampung aset untuk masa depan ya, tidak hanya sekedar tulang tapi ototnya juga agar tetap strong gitu kan yang diharapkan. Artinya sehatlah selagi bisa. Nah, itu kuncinya. Baik, ini untuk yang perbedaan ya antara aerob dan anaerob. Baik, sekarang kita masuk di sini. Tadi sudah dijelaskan ya bahwasanya memang kita harus tahu perbedaan satu dengan yang lainnya. Ini seperti tidak perlu lagi ya, tadi saya sudah menjelaskan di sini. Jadi karbohidrat itu nanti kan tidak bisa langsung diserap oleh tubuh ya. Jadi harus dibentuk menjadi glukosa dulu. Tapi lihat coba, glukosa ini sebelum dia masuk ke dalam siklus Krebs, itu harus ada rangkaian proses yang panjang. Ini pun masih singkat karena saya persingkat. Nanti panjangnya ada lagi itu, ya. Dari glukosa ketika masuk ke siklus Krebs itu harus diubah dulu menjadi fruktosa 16 bisfosfat ya. Baru nanti diubah menjadi pirufat. Nah, setelah pirufat ini barulah dia bisa masuk ke dalam siklus Krebs kalau itu sifatnya aerob. Nah, tahap inilah yang dikenal dengan tahap glikolisis. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Jadi tahap glikolisis dulu akan kita bahas ya. Jadi nanti setelah paham glikolisis baru nanti tahap selanjutnya.
Nah, dari siklus Krebs itu nanti akan mengalami oksidatif fosforilasi ya. Nanti akan menghasilkan sampingan ya berupa CO2 dan air. Ini kalau pada siklus Krebs yang berlangsung secara aerob. Nah, bagaimana kalau anaerob? Nanti sudah dijelaskan. Kalau dia sifatnya fermentasi pada alkoholik, yaitu pada pembuatan tape lah ya, simpel contohnya ya, itu nanti akan menghasilkan CO2 dan etanol. Tapi bukan air gitu ya, itu adalah etanol. Nah, kalau yang dia homolaktik, ini terjadi pada otot manusia, ya, pada otot nih, maka nanti terjadi penumpukan asam laktat. Nah, ini yang saya tekankan tadi. Jangan takut hanya karena ada penumpukan asam laktat di dalam otot sehingga kita tidak bisa melakukan kegiatan untuk olahraga misalkan ya. Karena sebetulnya asam laktat itu bukan sesuatu yang berbahaya. Kalau cara penanganannya tepat, yaitu tadi yang sudah saya sampaikan. Jangan langsung ditekuk kakinya atau duduk sembarangan, semua harus dialirkan dulu supaya lancar ya, atau ada exercise tambahan atau pendinginan lah bahasanya ya, agar ototnya juga tidak terlalu kaget dan lain-lainnya. Itu upaya-upaya bagaimana tubuh kita agar tetap bugar gitu ya, agar tetap sehat. Oke, itu kemudian nah, kita masuk ke tahap yang pertama, tadi sudah disebutkan di sini ya, ada tahap glikolisis. Jadi kita akan masuk ke tahap glikolisis yang pertama. Jadi untuk tahap glikolisis, mau dia aerob, mau dia anaerob, itu sama-sama mengalami proses ini. Jadi nggak ada beda. Nanti bedanya itu ketika dia masuk ke siklus Krebs. Pokoknya yang bisa masuk ke siklus Krebs yang ketika ada kesediaan oksigen. Kalau nggak ada kesediaan oksigen, tak boleh masuk. Nah, pintu gerbangnya mengatakan demikian, ya. Tapi kalau untuk tahap glikolisis sebelum ke siklus Krebs itu masih umum. Aerob oke, anaerob oke. Nah, nanti kalau sudah dinyatakan, oh ini tidak bisa ini, nggak ada oksigen, baru nanti dialihkan. Apakah dia yang homolaktik atau apakah dia yang alkoholik? Ya, kalau pada manusia nggak mungkin dia alkoholik ya, nggak mungkin kan kita menghasilkan larutan etanol gitu di dalam tubuh kita kan nggak mungkin. Itu adanya adalah penumpukan asam laktat ya. Semoga bisa dipahami. Baik, di sini saya persilakan ada 2 mahasiswa ya untuk bisa menjawab 3 pertanyaan. Ini simple ya. Apa itu glikolisis? Dijelaskan secara umum saja. Proses apa menjadi apa itu cukup. Kemudian terjadinya di mana glikolisis ini dan menghasilkan apa? Sebutin aja zat yang dihasilkan, tidak perlu ke rangkaian reaksinya, tapi disimpulkan aja apa pengertiannya, terjadi di mana, menghasilkan apa untuk tahap glikolisis ya. Baik, di sini saya persilakan atas nama Bilkis. Ada Bilkis? Ada, Bu. Kemudian Tasya. Ada Tasya? Ada, Bu. Oke, silakan. Glikolisis adalah proses metabolisme yang mengubah glukosa menjadi pirufat, menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan NADH. Proses ini terjadi di sitoplasma sel. Hasil utama dari glikolisis adalah 2 molekul pirufat, 2 molekul ATP, dan 2 molekul NADH untuk setiap molekul glukosa yang dipecah. Udah, Bu. Terima kasih. Oke, silakan dilanjut Tasya. Glikolisis itu adalah tahap molekul glukosa yang akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana, lalu terjadi di dalam sitoplasma dan menghasilkan penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Cukup, Bu. Baik, ya sekarang kita sama-sama mereview ya. Apa itu glikolisis, terjadinya di mana, kan begitu. Jadi kalau mau lihat prosesnya pada layar ini sangat kompleks sekali ya. Ini baru tahap glikolisis ini, dari atas sampai bawah ini. Jadi bukan tiba-tiba itu langsung terbentuk, itu enggak. Makanya tadi ada istilah reaksi kimia. Jadi butuh ada proses-proses reaksi kimia di dalamnya, ya. Jadi di sini bisa dilihat ya,
dari pengertiannya dulu saja ya. Jadi pengertiannya ini tahap yang termasuk ke dalam respirasi aerob ya. Kemudian terjadinya di mana? Di sitoplasma. Jadi kalau itu di dalam sel ya, yang artinya sel itu kan ininya karakteristiknya luas ya. Ada bagian-bagian yang memang berfungsi dengan tugasnya masing-masing. Nah, sitoplasma itu salah satunya sebagai tempat terjadinya reaksi glikolisis ya dalam metabolisme karbohidrat. Kemudian pada tahap ini sebetulnya itu tadi itu ya ada tahap penguraian ya. Jadi pemecahan atau perombakan dari sesuatu yang ukurannya besar atau kompleks menjadi yang lebih sederhana. Ya. Nah, untuk merubah bentuk yang awalnya karbohidrat menjadi asam pirufat. Nah, itulah pengertian dari glikolisis. Namun sebetulnya tidak hanya perubahan menjadi asam pirufat, dihasilkan zat-zat lain yang memang itu diperlukan juga untuk tahap berikutnya ketika akan menghasilkan energi akhirnya nanti. Jadi perjalanannya akan terus berlanjut, gitu ya. Jadi hasil penguraiannya itu satu ada 2 molekul ATP, ATP itu energi ya. Kemudian ada 2 molekul asam pirufat dan ada 2 molekul NADH. Ini penting semua ini. Jadi jangan sampai kita hanya menyoroti pada asam pirufat. Nah, kenapa kok di spill-nya adalah asam pirufat tadi? Karena memang itu yang bisa masuk ke dalam tahap siklus Krebs nantinya. Ya, kalau nggak ada asam pirufat tidak akan bisa masuk. Jadi yang memang ada ketersediaan oksigen atau dalam kondisi aerob ya. Jadi glikolisis itu ada 2 tahap ya. Ada tahap pertama. Jadi tahap pertama itu dari tahap karbohidrat menjadi glukosa, tidak cukup sampai sini, ada perubahan lagi glukosa menjadi glukosa 6 fosfat, menjadi fruktosa 6 fosfat dan menjadi fruktosa 16 bifosfat. Hingga terbentuk 2 ya, fosfogliseraldehid. Ini masuk ke dalam tahap 1. Nah, tahap 2-nya kelanjutannya. Dari ini akan membentuk 1,3-bifosgliserat ya, kemudian akan membentuk 3 fosfogliserat sampai terbentuklah asam pirufat. Bu, apakah harus menghafal ini semua? Ya kalau sanggup nggak apa-apa. Kan daya ingat orang beda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang mungkin harus berkali-kali. Tapi saya tidak akan memaksakan ya. Bonus kalau memang hafal. Tapi paling tidak kalian tahu prinsipnya. Oh, glikolisis itu perubahan glukosa menjadi asam pirufat. Itu sudah bisa merangkum semuanya. Jangan sampai terbalik dengan reaksi-reaksi yang lain. Ya. Kemudian apa saja selain asam pirufat yang dihasilkan? Oh, ada ATP, energi. Oh, ada NADH. Nah, itu paling tidak kalian sudah tahu poin-poinnya yang harus dipahami. Kalau untuk perubahan-perubahan ini bisa kalian membaca saja, tidak harus menghafalkan ya, karena memang bukan menjadi sesuatu yang urgent. Yang penting kalian tahu prosesnya. Oh, glikolisis itu ada tahap 1, ada tahap 2 yang nantinya akan menghasilkan dari glukosa menjadi asam pirufat. Ya, jadi itu prinsip untuk tahap glikolisis yang merupakan tahap pertama pada proses metabolisme atau respirasi aerob yang ada ketersediaan oksigen. Ya. Nah, dari serangkaian ini semua ya, itu ada enzim yang ikut berperan. Nah, kita sudah masuk ke tahap-tahap atau langkah-langkah dari glikolisis ya. Ada beberapa tahap dan ada beberapa langkah yang harus dilewati dan tidak boleh terputus. Jadi terus berkelanjutan dari tahap pertama nanti hasilnya akan digunakan ke tahap B, ke tahap 2. Di tahap 2 diolah-olah-olah menghasilkan sesuatu, nanti akan diteruskan ke tahap ketiga dan seterusnya. Jadi seperti estafet ya, jadi tidak boleh terputus dan tidak boleh berubah gitu. Jadi harus berkelanjutan. Jadi kalau gagal di awal maka tidak akan bisa langsung digunakan di tahap berikutnya. Jadi harus sempurna dari awal step by step-nya. Nah, memang mengingat tahap reaksi ini sangat panjang ya, kompleks dan memang membutuhkan waktu tersendiri untuk kalian bisa mengingat. Di sini saya kasih sesuatu yang harus kalian minimal tahu
Ya, minimal itu. Artinya kalau yang lain alhamdulillah kalau mau belajar, mau membaca ya. Tapi paling tidak kalian tahu untuk setiap langkah-langkahnya. Misal itu langkah pertama namanya apa? Perubahan yang terjadi apa menjadi apa? Enzim terlibat yang ikut andil dalam perubahan itu enzimnya namanya apa? Yang dihasilkan apa? Nah, itu ya. Jadi bisa dipahami. Baik, di sini saya persilahkan untuk bisa menjawab ya untuk tahap glikolisis yang pertama. Ya. Glikolisis yang pertama saya persilahkan atas nama Via. Via ada? Ada, Bu. Mau menjawab, Via? Mau, Bu. Baik, ini sudah saya sebutkan di sini. Langkah yang pertama adalah heksokinase. Silakan sebutkan perubahan yang terjadi apa, enzim yang terlibat apa, yang dihasilkan apa, itu bisa disebutkan. Cukup 3 poin ini saja yang disebutkan. Silakan. Reaksi glikolisis tahap 1, langkah 1, heksokinase. Glukosa mengalami fosforilasi, proses penambahan gugus fosfat ke molekul berasal dari ATP. 1 ATP dikonsumsi. 2 melibatkan enzim heksokinase mengkatalis fosforilasi. 3 magnesium juga terlibat untuk melindungi muatan negatif dari gugus fosfat ATP. Hasil fosforilasi glukosa 6 fosfat G6P. Terima kasih, Bu. Oke, baik ya. Setidaknya itu bisa jadi gambaran ya, apa saja yang perlu saya pelajari daripada nanti sudah belajar semua tapi malah susah memahami ya. Tapi saya berikan sesuatu yang lebih simpel supaya kalian bisa belajarnya maksimal ya. Untuk tahap pertama adalah heksokinase. Ya, heksokinase perubahan yang terjadi apa gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Heksokinase itu perubahan dari glukosa menjadi glukosa 6 fosfat. Nah, itu adalah perubahan yang terjadi. Ya. Enzimnya namanya adalah enzim heksokinase yang fungsinya untuk mengkatalisis terjadinya fosforilasi. Karena kita ingat peran dari enzim itu kan untuk katalis ya dalam setiap reaksi kimia yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kemudian hasilnya berupa apa? Hasilnya itu berupa G6P. Ya, kalau kalian susah menyebutkan nama panjangnya, singkatnya boleh ya. G6P itu maksudnya glukosa 6 fosfat. Nah, dalam prosesnya memang ada beberapa bahan yang ikut dilibatkan ya, selain enzim itu juga ada magnesium ya, karena tujuannya di sini untuk melindungi gugus negatif atau muatan negatif ya dari gugus fosfat ATP sehingga akan mudah terbentuk glukosa 6 fosfat ya. Baik, itu untuk tahap yang pertama atau langkah pertama heksokinase ya. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua ini isomerase fosfoglukose ya. Di sini saya persilahkan atas nama Aisyah Winda. Ada Aisyah? Ada, Bu. Sebentar ya, Bu. Oke, bisa diganti dulu ya. Atas nama Wira, ada Wira? Elin? Lia? Ada Bu Lia, Bu. Oke, silakan Lia. Izin menjawab ya, Bu ya. Reaksi glikosis tahap 1 langkah 2 atau isomerase fosfoglukose terjadi konveksi glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6
fosfat atau F6P melibatkan enzim isomerase fosfoglukos atau PI, reaksi isomerisasi. Penyusunan kembali ikatan karbon oksigen untuk mengubah cincin beranggota 6 menjadi cincin beranggota 5. Terima kasih, Bu. Cukup. Oke, baik. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, isomerase fosfoglukosa itu perubahan dari awal yang itu dibentuk pada langkah yang pertama, yaitu glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, enzim yang terlibat adalah enzim PI atau isomerase fosfoglukosa. Ya, ini untuk proses isomerasenya. Nah, kalau kalian perhatikan nanti untuk fruktosa 6-fosfat itu akan digunakan untuk bahan berikutnya lagi, yaitu langkah ketiga. Ya, baik, dilanjutkan untuk langkah yang ketiga. Ini adalah fosfofruktokinase. Ya, silahkan di sini atas nama Nabila Pratama ada? Ada, Ibu. Oke, silahkan Nabila Pratama. Baik, Bu, izin menjawab ya. Reaksi glikolisis 1, langkah 3, fosfofruktokinase. Yang pertama, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat BI. Yang kedua, molekul kedua ATP menyediakan gugus fosfat yang ditambahkan ke molekul F6P. Yang ketiga, melibatkan enzim fosfofruktokinase PFK dan magnesium Mg, Bu. Cukup, Bu. Baik, iya. Sudah benar ya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kalau untuk tahap langkah 3 ini akan menggunakan bahan langkah kedua tadi diteruskan ya, fruktosa 6-fosfat yang nantinya akan menghasilkan fruktosa 1,6-bifosfat. Nah, enzim yang nantinya akan terlibat itu adalah enzim PFK ya, atau kita kenal dengan fosfofruktokinase. Dan juga ada keterlibatan magnesium. Nah, ini nanti juga akan digunakan di langkah berikutnya lagi, yaitu langkah 4 ya. Baik, untuk langkah 4 itu namanya adalah aldolase ya. Dipersilakan di sini atas nama Lydia Aldi. Ada Lydia? Oke, kemudian Desi Elia ada? Ada, Bu. Oke, mau menjawab? Mau. Oke, silakan Desi Elia. Ya, izin menjawab ya, Bu. Untuk reaksi glikolisis 1, langkah keempat yaitu aldolase, memanfaatkan enzim aldolase untuk mengkatalisis pembelahan FBP untuk menghasilkan 2 molekul 3 karbon, yakni yang pertama gliseraldehida 3-fosfat langsung di jalur glikolisis. Yang kedua dihidroksiaseton fosfat, enzim isomerase trifosfat mereorganisasi DHAP ke GAP sehingga dapat melanjutkan glikolisis. Selanjutnya 2 molekul 3 karbon tersebut belum sepenuhnya dikonversi glukosa menjadi pirufat. Cukup, Ibu. Terima kasih. Baik, ya di sini sudah dilihat ya pada skemanya juga. Dari fruktosa 1,6-bifosfat itu nanti akan mengalami perubahan ya dengan adanya enzim GAP dan DHAP gitu ya. Ini akan membentuk trifosfat isomerase atau yang kita kenal dengan TIM ya. Jadi kalian nanti kalau memang lupa namanya ya cukup dengan singkatannya juga boleh ya. DHAP dan GAP ya nanti akan menghasilkan TIM. Ya, nanti ini bahan ini akan diteruskan di langkah kelima ya. Nah, langkah kelima itu apa? Kita bisa lihat ya untuk selanjutnya. Nah, untuk langkah kelima ini sudah masuk ke tahap yang kedua. Ya. Nah, itu kan tahap ke-1 tuh ada 4 langkah. Nah, sekarang tahap glikolisis yang kedua itu
lebih spesifik untuk perubahan ke konversi pirufat, tapi tidak berhenti sampai yang tadi ya. Jadi apa yang dibentuk pada langkah 4 ini akan digunakan di tahap keduanya. Namun dalam hal ini bisa dibedakan karena dia lebih spesifik ya. Jadi reaksi ini nantinya akan ada 5 langkah ya untuk proses-proses hingga terbentuknya asam pirufat. Ya. Jadi untuk reaksi glikolisis tahap 2 ini adalah reaksi yang nantinya akan mengubah ya molekul GAP tadi yang dari sini tadi ya itu menjadi pirufat. Nah, itu ada 5 langkah ya. Baik, untuk untuk tahap kedua dan itu masuk ke langkah kelima ya, masih kelanjutan yang pertama tadi itu kan keempat, ini kelima, tapi memang sudah masuk ke tahap kedua. Itu adalah gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Ya. Jadi silahkan itu bisa dijelaskan ya perubahan yang terjadi apa, enzim yang terlibat apa ya, yang dihasilkan apa. Ya. Oke, saya persilahkan Putri Asmara, Anda? Oke. M. Adi Purnomo, ada? Ada, Bu. Oke, silakan. Perubahan yang terjadi, glukosa yang dihasilkan dari tahap 1 dari glikolisis dikonversi menjadi glukosa 6-fosfat. Pada langkah ini, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Enzim yang terlibat enzim fosfoheksos isomerase. Produk yang dihasilkan fruktosa 6-fosfat atau F6B. Sudah, Bu. Baik. Dari GAP tadi ya, nanti akan ada keterlibatan enzim ya, NAD. Kemudian nanti akan dibantu oleh proses katalisisnya ya menjadi 1,3-bifosgliserat ya. Jadi ini adalah hasilnya. Jadi nanti dengan adanya reaksi dengan fosfat itu akan menghasilkan 1,3-bifosgliserat ya. Selain itu juga ada NADH dan ada atom hidrogen. Ya, ini adalah langkah ke-5 ya. Baik, sekarang lanjut langkah ke-6, kinase fosfogliserat ya. Saya persilakan atas nama Revo Mulyani, ada? Reina? Amanda? Iya, Bu, Rena. Oke, silakan Reina untuk bisa menjawab. Iya, Bu, sebentar. Reaksi 1,3 bisfosglicerat
diubah menjadi 3 fosfogliseret oleh enzim kinase PGK, melibatkan hilangnya gugus fosfat dari bahan awal. Fosfat ditransfer ke molekul ADP, molekul ATP pertama karena terdapat 2 molekul 1,3 bisfogliseret karena ada dua karbon produk dari tahap 1 glikosis akan disintesis 2 molekul ATP. Sudah, Bu. Oke, sudah menjawab tadi? Sudah, Bu Rena. Rena sudah ya, sorry tadi ada tamu sebentar. Baik, untuk kinase fosfogliserat ya, kita lihat di sini. Tadi atas nama siapa tadi yang jawab ya? Reina, Bu. Dari 1,3 bisfogliseret ya, itu akan diubah menjadi 3 fosfogliserat oleh enzim kinase fosfogliserat atau PGK ya. Jadi nanti hasilnya itu adalah 3 fosfogliserat, kemudian enzimnya adalah kinase fosfogliserat atau disingkat PGK ya. Baik, selanjutnya tahap ke-7. Langkah ke-7 itu adalah mutase fosfogliserat. Ini saya persilahkan Retno Hasmitasari ada? Ada, Bu. Mau menjawab? Iya, Bu. Oke, silahkan. Reaksi glikolisis tahap 2, langkah 7, mutase fosfoliserat. Terjadi pemindahan gugus fosfat oleh enzim fosfogliserat. Cukup, Bu. Terima kasih. Baik, kita lihat ya untuk tahap langkah 7. Dari 3 fosfogliserat ya, dari tahap sebelumnya itu akan dibantu atau dikatalis oleh enzim fosfogliserat mutase atau PGM menjadi 2 fosfogliserat. Ya, ini adalah langkah ke-7. Kemudian langkah ke-8, silakan di sini atas nama Indah Dwi Lestari ada? Ada, Bu. Iya, silakan Indah. Iya, Bu. Sebentar, Bu. Langkah ke-8 atau enolase. Konversi 2 bisofogliseret menjadi bisoponolopyruvate atau PEP oleh enzim enolase. Sekian, Bu. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih juga. Ini langkah ke-8 ya, enolase. Perubahan yang terjadi itu konversi 2 fosfogliserat ya menjadi PEP atau fosfoenol pirufat ya oleh enzim enolase. Baik, selanjutnya glikolisis. Ini tahap yang terakhir, langkah yang terakhir ya. Glikolisis yang itu sudah mulai spesifik langkahnya untuk membentuk asam pirufat. Yaitu langkah ke-9 adalah kinase pirufat. Baik, sini untuk pertanyaan yang terakhir ya.
Karena untuk sesi glikolisis sudah selesai, saya persilahkan atas nama Amanda Salsabila ada? Nggak ada. Rindi ada? Ada Ibu. Ya, silahkan Rindi. Ya baik Bu, izin menjawab tentang reaksi glikolisis tahap 2 langkah ke-9 kinase pirufat, yaitu mengubah fosfoenol pirufat menjadi pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase. Yang kedua, terjadi transfer gugus fosfat, kelompok fosfat terikat pada atom karbon 2 dari PEP ditransfer ke molekul ADP, menghasilkan ATP. Karena ada 2 molekul PEP, maka akan dihasilkan 2 molekul ATP. Yang ketiga itu enol pirufat yang terbentuk dalam reaksi ini mengalami konversi spontan menjadi ketopirufat. Itu aja Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Baik, ini adalah langkah yang terakhir ya untuk proses pembentukan pirufat dari tahap glikolisis, yang mana ada tahap glikolisis 1 sama tahap 2-nya. Ya, ada 9 langkah totalnya. 4 langkah di tahap glikolisis 1, 5 langkah di tahap glikolisis 2. Ya. Nah, untuk yang terakhir ini betul-betul sudah fix nantinya akan membentuk asam pirufat, yang dimana asam pirufat ini akan diteruskan ke tahap berikutnya. Kalau itu respirasi aerob, itu akan masuk ke tahap siklus Krebs, ya, atau tahap perantara dulu, ya, yang nantinya baru akan masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, apa yang akan diubah di tahap ini? Yang tentunya dari hasil tahap sebelumnya, yaitu langkah ke-8, yaitu fosfoenol pirufat, yang nantinya akan dibantu oleh enzim pirufat kinase, ya, dan membentuk asam pirufat. Nah, ini nanti baru dari asam pirufat akan masuk ke tahap perantara, yaitu tahap dekarboksilasi oksidatif, dan harus diubah dulu menjadi asetil CoA. Ya, jadi asam pirufat ini belum bisa masuk ke siklus Krebs kalau belum dibentuk asetil CoA. Jadi reaksi perantara ini atau tahap dekarboksilasi ini akan mengubah asam pirufat yang awalnya atom C-nya ada 3 menjadi atom C yang ada 2. Ya, yang disebut dengan asetil CoA. Nah, kalau sudah dibentuk asetil CoA, baru nanti kalau dia reaksinya adalah aerob dan otomatis akan masuk ke dalam tahap siklus Krebs dan melanjutkan proses berikutnya. Nah, itu nanti akan didiskusikan atau akan direview di pertemuan yang akan datang. Oke ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan atau kita sama-sama selenggarakan ya untuk sesi review kembali. Jadi bagi yang belum berkesempatan, silakan next kesempatan bisa memanfaatkan dengan baik. Mungkin nanti akan saya rekap dulu ya, biar saya juga tahu siapa-siapa aja yang sudah menjawab, siapa-siapa aja yang belum. Jadi nanti yang merasa ketika di list yang nanti saya akan sharekan, kalau di pertemuan ini kan sudah masuk pertemuan keempat ya. Kalau selama pertemuan keempat belum sama sekali tercantum namanya, nanti akan saya berikan waktu ya di kesempatan berikutnya untuk diprioritaskan dulu. Tapi kalau mau dimanfaatkan, kalau nggak mau ya saya serahkan kepada mereka yang sebelumnya sudah menjawab tapi mau menambah nilai ya, agar ada adil ya di sini ya, karena saya khawatirnya tidak terbaca keseluruhan karena waktunya kan terbatas ya, tidak semuanya bisa disebutkan. Makanya nanti dari hasil rekap saya nama-nama yang sudah dituliskan di tabel yang itu menjawab pertanyaan, kalau dirasa ada nama kalian yang belum tercantum sama sekali, silahkan untuk pekan selanjutnya bisa mengajukan pendapatnya atau jawabannya terkait pertanyaan yang diberikan ya. Semoga bisa dipahami agar bisa mendapatkan nilai keaktifan. Baik, saya akan presensi dulu ya untuk kehadiran kita hari ini. Ini pertemuan sudah pertemuan keempat, mengingatkan nanti pertemuan ke-7 itu sudah masuk TS ya, atau tengah semester.
Jadi materinya ya itu tadi, apa yang sudah diperoleh pada saat materi dari pekan 1 sampai pekan ke-6. Ya, ini baru masuk pekan ke-4. Yang saya panggil namanya bisa bilang hadir ya. Amanda Salsabila. Hadir, Bu. Oke, Bilkis. Hadir, Bu. Kemudian Cika. Hadir, Bu. Kemudian Desi Nirmalasari. Desi ada ya di akun Zoom-nya. Dewi Artika. Hadir, Bu. Diah Mutiara. Hadir, Bu. Dita Eka. Hadir, Bu. Diva. Hadir, Bu. Eka Rizky. Hadir, Bu. Feby. Feby. Feby hadir, Bu. Oke. Gita. Hadir, Bu. Imat Akil. Hadir, Bu. Indah Dwi. Hadir, Bu. Jessica. Hadir, Bu. Lydia Aldi. Hadir, Bu. M. Adi Purnomo. Hadir, Bu. Maharani. Hadir, Bu. Muhammad Rizky. Hadir, Bu. Mita Sari. Hadir, Bu. Nabila Pratama. Nabila Pratama. Bu. Nanda. HP-nya barusan mati, Bu. Oke. Nida Lutfi. Hadir, Bu. Nur Aisyah. Hadir, Bu. Nurul Hidayah. Hadir, Bu. Nyauman Diana. Hadir, Bu. Putri Asmara. Rahel. Hadir, Bu. Rahmadia. Hadir, Bu. Retno. Retno Hadir, Bu. Hasmitasari. Hadir, Bu. Revo Mulyani. Reina. Hadir, Bu. Rindi. Hadir, Bu. Rizka. Hadir, Bu. Rosa. Hadir, Bu. Sabrina. Hadir, Bu. Selira. Hadir, Bu. Sandy. Hadir, Bu. Septiana. Septiana ada? Kemudian Tasya. Hadir, Bu. Tia Rahmawati. Hadir, Bu. Triska. Triska. Oke, ada ya di Zoom. Wira. Hadir, Bu. Zaki. Rizka hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Anissa. Hadir, Bu. Desi Alia. Hadir, Bu. Dwi Setio. Elin. Hadir, Bu. Eni Maria. Hadir, Bu. Pia. Iya, hadir, Bu. Lia Agustina. Lia hadir, Bu. Nur Rahman. Hadir, Bu. No. Hadir, Bu. Aisyah. 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 Aisyah Winda. Kok nggak ada di Zoom? Lagi mau login dia, Bu. Lah, kok udah selesai baru mau login? Dia tadi HP-nya nge-lag, Bu. Oh. Iya, keluar dulu tadi dia, Bu. Berlin. Hadir, Bu. Dwi Hartati.
maklumin ya, pas presentasi pasti kemekelan nggak ente-ente ya Allah. Dwi Hartati, Hadir, Bu. Gita, Gita ada? Gita. Emang kayak nggak Zoom? Gita Afrilia sama Gita Tania beda ya? Beda, Bu. Gita Tania. Marini ada? Hadir, Bu. Nabila? Hadir, Bu. Putri Mezi? Hadir, Bu. Roslina? Suci Rahayu? Hadir, Bu. Oke. Baik, itu ya yang dapat saya sampaikan untuk sesi diskusi atau tanya jawab ya untuk materi biokimia bab metabolisme karbohidrat glikolisis ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti akan ada tahap yang selanjutnya. Jadi setelah glikolisis itu nanti ada tahap perantara, dekarboksilasi oksidatif, lalu nanti akan ada siklus Krebs dan transport elektron. Jadi nanti dipersiapkan materi link recordnya akan saya berikan, silahkan disimak. Itu akan menjadi bahan kita sama-sama mereview dan silahkan menjawab dari setiap pertanyaan yang saya berikan ya. Setidaknya itu bisa menjadi gambaran juga bagi kalian ya soal-soal yang nantinya akan dikeluarkan di ujian akhir maupun tengah semesternya. Dan saya nggak perlu ngasih kisi-kisi lagi ya, karena sebetulnya dari sesi Zoom ini sekalian saya memberikan soal-soal yang itu sekaligus untuk kisi-kisinya. Jadi tergantung dari kalian, apakah kalian mau belajar atau tidak ya. Semua keberhasilan itu yang menentukan adalah kalian sendiri. Baik, kita cukupkan untuk pertemuan kita sore hari ini. Pesan saya terus semangat. Walaupun dalam kondisi yang lelah ya, dalam kondisi yang ngantuk atau dalam kondisi apapun itu, paling tidak nanti kalian silahkan sisihkan waktu untuk bisa menyimak kembali materi yang diberikan. Kalau misalkan dalam pertemuan ini belum sepenuhnya bisa menyerap ya, karena tipe orang beda-beda. Ada yang sekali simak langsung ngeh, langsung paham, langsung ingat. Ada yang butuh berkali-kali. Artinya dalam hal ini jangan membatasi diri. Kalau memang harus berkali-kali harus dilakukan demi untuk bisa menyamai yang cukup sekali itu tadi dan bisa untuk lulus ya. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Mari ditutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.